Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Salam sehat bagi kita semua, para sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini, kami sharing kembali video yang ke-122 ya, 122 tentang seri Smart PLS 4, statistik dengan senyum. Insya Allah statistik itu mudah bagi sahabat semua. Pada tema kali ini membahas tentang lebih detail uji validitas dan reliabilitas ya pada model pengukuran di Smart PLS versi 4 dan membaca output model pengukuran pada Smart PLS 4 ya. Oke, sebelum lebih jauh jangan lupa sahabat untuk melakukan subscribe di channel kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga tutorial kami memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Dan kalau nanti ingin bertanya silakan saja langsung dijabri di channel YouTube kami. 99% pertanyaan sahabat semua akan kami coba jawab ya, berkaitan dengan tema-tema tentang statistik. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Sekali lagi untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Oke, kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas itu sama dengan main panah-panahan. Kok bisa begitu ya? Sebenarnya validitas reliabilitas untuk menggambarkannya lebih enak kita main panah-panahan. Apabila kita punya suatu target seperti ini ya, namanya adalah kepuasan kerja. Kita lalu bikin katakan 6 item pertanyaan kepuasan kerja. Kita bikin di kuesioner nih ya. Kalau misalnya semua item pertanyaan itu menuju targetnya kepuasan kerja, lalu kita lemparkan panah-panahan itu adalah item pengukuran ya. Jadi panah-panahan itu adalah item pengukuran. Dan kemudian respon dari responden itu relatif homogen di satu titik seperti ini ya, maka disebut valid dan reliable. Ya, artinya pertanyaan valid dan reliable itu sederhananya pertanyaan yang dibikin oleh sahabat statistik semua dimengerti oleh responden dan sesuai dengan tujuan kita. Apa yang kita inginkan dari item pertanyaan itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh responden. Jadi nyambung antara otak kita dengan otak responden, maka jawabannya akan fokus di satu titik ini ya, target sasaran kita. Itu namanya valid dan reliable. Valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliable berkaitan dengan konsistensi alat ukur dalam mengukur kepuasan kerja. Nah, kalau misal pertanyaannya kita fokusnya di sini, kepuasan kerja ya, targetnya ada di sini, tetapi yang dipahami oleh responden di sini nih. Ya, ini namanya tidak valid tapi reliable. Karena alat ukur atau item pengukuran itu menguncup pada satu titik tapi di luar target. Itu namanya tidak valid karena targetnya di sini. Sedangkan dia reliable karena ternyata alat ukur itu konsistensi mengukur di satu titik di tempat ini. Namanya tidak valid ya, tapi reliable. Yang terakhir ini tidak valid dan tidak reliable, mengembang. Target kita ada di sini, kepuasan kerja. Maksud kita bikin item pertanyaan kepuasan kerja di sini, tapi dipahami responden menyebar seperti ini. Ya, ini namanya kurang valid atau kurang reliable atau tidak valid dan tidak reliable. Jadi sekali lagi ini gambar valid dan reliable seperti ini. Target kita di sini dan semua item secara konsisten menghasilkan skor yang tidak jauh berbeda di mendekati target. Yang ini di luar target ya, berarti tidak valid tapi dia reliable. Kemudian yang terakhir tidak valid dan tidak reliable. Oke, bagaimana evaluasi model pengukuran reflektif ya? Umumnya di dalam model SEM itu adalah model pengukuran reflektif. Itu pertama dilihat dari loading factor 0,70, composite reliability juga sama 0,70, AV 0,50 dan validitas diskriminan. Oke, pertama adalah tentang loading factor. Sejauh mana item pengukuran valid mencerminkan pengukuran probable. Jadi kalau kita bikin item kepuasan kerja ada 6 pertanyaan, saya puas bekerja di perusahaan ini, saya bahagia, saya nyaman, saya senang bekerja di perusahaan ini, maka untuk mengukur validitas nama alatnya adalah outer loading, ukuran statistiknya. Jadi angka-angka yang terletak antara yang bulat berwarna biru dengan yang kuning, ini angka-angka yang keluar ini namanya loading factor atau outer loading. Nilainya itu harus berapa? Harus 0,70 kata Haier. Jadi kita ikutin Haier et al. 2021 itu merekomendasikan 0,70. Oke. Ini bisa diartikan di sini adalah keseluruhan item pengukuran puas 1 sampai puas 6 valid mencerminkan pengukuran variabel kepuasan. Kata ukurnya adalah mencerminkan ya, bukan mempengaruhi. Jadi puas 1 sampai puas 6 tidak mempengaruhi kepuasan, bukan. Jadi bahagia, rasa senang, nyaman bekerja di perusahaan ini tidak mempengaruhi kepuasan, bukan. Jadi rasa bahagia, senang,
itu adalah mencerminkan atau mewakili pengukuran variabel. Ingat ya, bahasa outer loading itu artinya mencerminkan atau mewakili pengukuran. Namun ada item puas 6, item pengukuran paling tinggi. Oh ya, di antara 6 item pengukuran dengan outer loading, mana yang paling tinggi nih? Ternyata yang paling tinggi adalah item pengukuran nomor 6. Berarti di antara puas 1 sampai puas 6 itu yang paling tinggi mencerminkan atau mewakili pengukuran kepuasan kerja itu adalah item pertanyaan nomor 6. Jadi setiap perubahan dari kepuasan kerja maka akan lebih besar tercermin pada item di nomor 6. Oke, yang kedua adalah ukuran reliabilitas. Apa itu? Dia adalah ukuran konsistensi internal. Dulu kita kenalnya Colbatch Alpha, di Smart TLS versi 4 juga dikeluarkan output yang lainnya namanya composite reliability. Jadi nilainya adalah di bawah 0, di atas 0,70, artinya variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang diterima, di mana item secara keseluruhan itu konsisten mengukur variabel. Ya, ini minimumnya 0,70, referensinya dari higher. Kemudian selanjutnya adalah ukuran convergent validity. Namanya adalah AV. Artinya apa sih? Sejauh mana item pengukuran fokus. Kita bikin 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan itu harus fokus mengukur kepuasan kerja. Maka disebut sebagai convergent validity. Atau sejauh mana secara keseluruhan item pengukuran itu mewakili pengukuran variabel kepuasan. Namanya adalah convergent validity. Berapa nilainya? Minimum 0,50. Ya, jadi kalau AV itu minimal 0,50 ini udah given. Artinya besarnya variasi item pengukuran puas 1 yang dikandung. Jadi besarnya ekstrak variasi 1 sampai 6, puas 1 sampai puas 6 yang dikandung di dalam variabel kepuasan namanya adalah convergent validity atau AV. Dia minimalnya 50%, satuannya persen ini. Ya, ini sekali lagi satuannya persen, 0,50 berarti 50%. Oke, ingat AV ya. Apa sih AV itu? AV itu ingatnya sama dengan kayak obat ya, kayak kapsul nih, lihat. Di dalam kapsul itu ada ekstrak item pengukuran magnesium, kalium, zinc dan vitamin yang dikandung kapsul penambah daya makan. Jadi kalau kita punya variabel namanya adalah variabel penambah nafsu makan, daya makan, maka ekstrak dari magnesium, kalium, zinc dan vitamin yang ada di dalam kapsul itu harus di atas 50%. Itu namanya AV. Jadi AV itu memudahkannya, sekali lagi lihat atau bayangkan kapsul, di dalam kapsul ada variasi item pengukuran namanya magnesium, kalium, zinc, dan vitamin, itu minimum harus 50%. Lanjutnya, setelah convergent validity terpenuhi, ada loading factor, composite reliability, dan AV. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Apa itu validitas diskriminan? Suatu variabel atau konstrak harus berbeda dengan konstrak yang lainnya. Dan terbukti secara empiris melalui statistik. Jadi arti dari validitas diskriminan itu ini. Bagaimana cara melakukan pengukurannya? Ada cross loading, ada 3 ya, cross loading, HTMT, dan Fournet dan Laker. Yang pertama cross loading. Cross loading adalah evaluasi diskriminan validity pada tingkat item. Kalau tingkat item cara bacanya gimana? Item pengukuran yang mengukur suatu variabel harus berkorelasi tinggi dengan variabel yang diukurnya. Iya, contohnya gini. Motivasi 2 sampai motivasi 6 mengukur motivasi, otomatis motivasi 2 dan 6 harus berkorelasi kuat dengan motivasi dan berkorelasi rendah dengan kepuasan pemberdayaan eruditas. Jadi sekali lagi ya, item motivasi harus berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya, yaitu motivasi. Item motivasi 2 sampai 6 ya, di sini terlihat berkorelasi lebih tinggi ya dengan motivasi yang diukurnya, maka memiliki validitas diskriminan yang baik. Oke, selanjutnya adalah ini penjelasan lebih jauh ya. Varians dibagi oleh variabel terhadap item lebih tinggi dibandingkan korelasinya. Oke, yang kedua adalah Fournet dan Laker. Cara bacanya gini, nanti outputnya kayak begini. Cara bacanya adalah yang di tengah-tengah ini adalah akar AV. Akar AV kepuasan 0,772 itu harus lebih besar korelasinya dibandingkan motivasi, pemberdayaan, dan eruditas. Maknanya sama. Artinya bahwa item pengukuran itu artinya bahwa kepuasan, variabel kepuasan itu membagi variabel terhadap motivasi lebih tinggi ya. Maaf. Variabel kepuasan membagi variasi item terhadap item pengukurannya lebih tinggi ya dibandingkan terhadap item pengukuran motivasi, pemberdayaan, dan eruditas. Maka yang di garis miring ini harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar item ya. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah evaluasi diskriminan paling direkomendasikan di dalam higher 2019-2020 ini adalah HTMT. Nah, HTMT itu prinsipnya adalah korelasi inter item yang kuning dengan hijau. Ini contohnya motivasi dengan pemberdayaan nih.
ya. Jadi pertanyaan sesama motivasi itu harus tinggi korelasinya, dan pertanyaan sesama pemberdayaan yang warnanya hijau ini harus lebih tinggi. Dan pertanyaan antara korelasi antara motivasi dengan pemberdayaan itu harus lebih rendah. Sekali lagi, korelasi antar pertanyaan motivasi harus tinggi karena sama-sama mengukur variabel motivasi, sama dengan item pengukuran yang sama-sama mengukur pemberdayaan itu harus tinggi, dan korelasi antara motivasi dengan pemberdayaan harus rendah. Ya, itu namanya prinsip dari HTMT. Jadi validitas diskriminanan dengan HTMT itu nilainya harus di bawah 0,90. Ini udah given ya, di atas 0,90 nanti warna di Smart PLS-nya merah. Ini udah given. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi kami dan sahabat semua. Nah, ada lagi namanya evaluasi model pengukuran formatif. Ya, contohnya nanti kita lihat ya, bahwa kepuasan itu bisa juga diukur secara formatif. Ya, signifikansi outer weight dan outer FEF. Jadi, cara evaluasi model pengukuran formatif itu cuma dua, itu outer weight signifikan nggak sama tidak ada multicollinear. Oke, contohnya kayak gini nih. Kalau kepuasan itu bilangnya kepuasan atas gaji, promosi, supervisi, rekan kerja, kerjasama tim, dan dukungan manajemen. Ini teori Lutan tahun 2006, kalau tidak salah ya. Ini namanya indikator kepuasan kerja diukur secara formatif. Hati-hati ya. Nah, ini banyak salah kaprah bahwa mengukur variabel kepuasan itu, kalau misalnya saya nyaman, saya bahagia, saya senang bekerja di perusahaan Telkom, itu namanya adalah item pengukuran secara reflektif. Tapi kalau formatif kayak gini, gaji, promosi, supervisi, rekan kerja, dukungan manajemen, ini formatif. Jangan salah kaprah ini. Oke, evaluasi model pengukuran formatif itu dilihat dari arah outer weight. Jadi arahnya ke sini, ini harus positif semua. Jadi model pengukuran formatif itu dilihat dari arahnya, ya. Jadi dari item pengukuran itu panahnya menuju ke variabel seperti ini ya. Jadi arahnya harus positif semua. Kalau misalnya secara teori item kepuasan tadi gaji, promosi, supervisi menyusun atau berpengaruh terhadap kepuasan. Kedua, signifikansi outer weight. Ini signifikan nggak gitu? Outer weight yang dihasilkan signifikan nggak? Terakhir, tidak ada multicollinear antar item pertanyaan. Contoh outputnya seperti ini, bisa kita lihat puas 1 sampai puas 6 ini yang signifikan hanya puas 5. Ya, bisa kita lihat di sini yang puas yang item puas 5 itu kerja sama signifikan berpengaruh menyusun membentuk variabel kepuasan ya. Ini namanya adalah yang puasnya cuma satu ya, yang lainnya tidak signifikan ya, berpengaruh terhadap variabel kepuasan. Oke. Apakah item yang tidak signifikan dalam model pengukuran formatif dibuang? Misalnya sekarang kita lihat di sini, ini kan nggak signifikan nih. Apa ini dibuang? Kan nggak signifikan. Kalau misalnya model pengukuran reflektif yang tadi itu dibuang. Kalau yang formatif itu jangan dibuang dulu. Dilihat, bila tidak signifikan maka periksa auto loadingnya, kata Hire 2017. Ya. Bila outer loading lebih di atas 0,50 maka tetap dalam model. Bila outer loading di bawah 0,50 dan signifikan maka dipertimbangkan untuk dibuang. Kalau di bawah 0,50 dan tidak signifikan maka dibuang. Jadi cara untuk memverifikasi membuang atau tidaknya gunakan ini nih, aturan ini ya. Lihat tabel outer loadingnya, ternyata puas 1 sampai puas 6 outer loadingnya di atas 0,50 maka semuanya tidak dibuang dalam model. Meskipun ini tidak valid, sekali lagi meskipun ini tidak valid nih, tidak signifikan, mohon maaf, bukan tidak valid. Meskipun puas 1 sampai puas 4 dan 6, ini model pengukuran formatifnya tidak signifikan, menyusun membentuk variabel kepuasan, maka ini tidak perlu dibuang. Kenapa? Karena outer loadingnya di atas 0,50. Ini ya. Oke. Kita coba praktekkan di Smart PLS versi 4. Ini model pengukurannya saya sudah buat ya. Cara importnya seperti apa? Silakan sahabat statistik nanti lihat saja. Kira-kira kalau modelnya udah jadi kayak gini ya. Kita back dulu, saya coba ya. Model pengukurannya seperti ini. Saya campuran, ada model pengukuran reflektif dengan formatif. Atau reflektif dulu semua atau formatif. Saya campuran saja di sini, ada model pengukurannya reflektif dengan formatif ya. Oke, ini invert. Oke, jadi kepuasan diukur oleh formatif ya. Jadi model pengukurannya campuran ya.
antara reflektif dan formatif ya. Nah, campuran. Jadi saya coba dalam satu video tutorial ini ada model pengukuran reflektif dengan formatif. Yang reflektif apa saja? Yang reflektif itu pemberdayaan. Ini variabel pemberdayaan. Kemudian motivasi dan religiositas. Motivasi dan religiositas. Oke. Itu yang reflektif. Yang formatif apa saja? Yang formatif itu hanya kepuasan. Kita lihat ya di sini pengukuran variabel kepuasan itu diukur secara formatif, sedangkan ini reflektif ya. Oke, bagaimana evaluasinya? Kita lihat. Pertama kita klik calculate, kemudian kita klik PLS, kemudian kita start calculation. Kita kembali lagi ke PowerPoint di bagian sini, evaluasi model pengukuran reflektif tadi ini. Ingat, loading vector, composite, kita lihat outputnya. Pertama loading vector nih. Loading vector adanya di mana? Oke. Ya, pertama adalah auto loading, dilihat. Nih, auto loadingnya ada di sini. Auto loading. Ya, motivasi. Hijau semua, berarti valid semua. Pemberdayaan, valid semua. Religiositas, valid semua. Kepuasan, nggak usah dilihat auto loadingnya, karena dia model pengukuran formatif di sini. Nggak usah dilihat. Yang dilihat hanya motivasi satu, pemberdayaan dengan religiositas. Oke ya. Ini berarti oke. Ya, oke di atas 0,70. Berarti dia valid ya. Oke. Sekarang CR-nya di mana? Composite reliability-nya ada di sini. Construct liability dan validity, lihat. Cukup dilihat di composite reliability-nya. Ya, delay-nya di atas 0,70. Ini oke juga ya. Oke, CR-nya di atas 0,70. Ini udah oke. Kemudian selanjutnya AV-nya di sini, convergent validity-nya di sini. Nilainya 59,5%, 66,1%, 65,7%. Ini artinya secara keseluruhan variabel motivasi mengandung variasi item pengukuran. Pengukurannya motivasi 2, 3, 4, 5, 6 itu sebesar 59,5%. Berarti AV-nya oke ya. Oke, berarti selanjutnya AV di atas 0,50. Ini juga oke. Sekarang selanjutnya adalah validitas diskriminan. Lihatnya di mana? Di sini, diskriminan validity. Ya. Diskriminan validity lihatnya di sini. Pertama adalah HTMT. Ya, HTMT harus di bawah 0,90. Oke ya, di sini ya, HTMT di bawah 0,90. Sudah oke semuanya nih ya. Artinya di sini variasi item pengukuran yang dibagi oleh motivasi terhadap item pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan terhadap pemberdayaan dan religiositas. Sama juga. Pemberdayaan itu membagi variasi kepada item yang diukurnya. Gitu. Ya. Item yang mengukurnya, item yang mengukurnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan religiositas dan motivasi. Oke. Yang kedua, Forney dan Laker. Bisa dilihat di sini. Klik aja Forney dan Laker. Garis miring ini 771, 813, 811 ini adalah akar AV nih. Yang miring ini namanya akar AV. Oke, berarti HTMT oke, Forney dan Laker juga oke. Oke ya, ini jadi caranya Forney dan Laker itu akar AV lebih besar dari korelasi antar konstruk, gitu ya. Ini oke, yang terakhir adalah cross loading. Ya, untuk skripsi tesis itu dimasukkan ya, tapi di jurnal udah mulai jarang ditampilkan cross loading ini. Kebanyakan yang ditampilkan sekarang di jurnal internasional itu adalah HTMT. Ini motivasi 2 sampai 6 itu mengukur motivasi, maka dia harus berkorelasi lebih kuat dengan motivasi ini. Nih, angka yang saya blok ini 745, 744 harus lebih besar dibandingkan yang sebelahnya. Ya, berkorelasi dengan sebelahnya. Berarti artinya item pengukuran variabel motivasi itu fokus mengukur motivasi dan berkorelasi kuat dengan motivasi dan berkorelasi rendah dengan variabel yang lainnya. Oke, ini sudah selesai model pengukuran reflektifnya, bisa dilihat dari tadi. Pertama adalah auto loading, kedua adalah CR, ketiga AV, keempat HTMT ini ya. Ini udah oke semuanya. Oke, lanjut dengan bagaimana item pengukuran formatif. Ya, evaluasi kayak gimana nih kepuasan. Oke, kita back. Untuk kepuasan, karena dia formatif, ini adalah auto loadingnya. Maaf, ini adalah outer weight. Nah, angka ini namanya outer weight.
Ya, outer weight-nya harus signifikan. Outer weight, ya. Outer weight-nya kita lihat apakah dia signifikan nggak gitu. Nah, angkanya ini namanya outer weight, angka ini. Ya, oke, kita uji dulu dia signifikansinya. Calculate bootstrap. Oke ya, ini 5000 kali. Ini BCA, bias corrected accelerated bootstrap. Oke. Kita lihat di outer weight di sini. Lihat motivasi sini. Nah, ini motivasi. Jadi hanya ada satu item pengukuran motivasi yang signifikan, yaitu nomor 5, kerjasama tim. Jadi kepuasan seorang guru itu paling dominan dipengaruhi oleh kerjasama tim dibandingkan oleh gaji, promosi, supervisi, atasan, dan lain-lainnya. Ya oke. Sekarang pertanyaannya adalah ini kan gak signifikan nih. Apakah ini dibuang? Nah, sama kayak tadi. Ini tidak dibuang, ya. Tidak dibuang dulu, tapi dilihat outer loading-nya. Jadi puas 1 sampai puas 6 itu dilihat outer loading-nya. Di sini klik outer loading, langsung lihat. Nah, ini outer loading-nya. Nah, karena outer loading-nya di atas 0,50, ya, karena outer loading di atas 0,50, maka tidak dibuang. Jadi tetap dalam model ya, tetap dalam model, tidak dibuang. Tetap dalam model dan tidak dibuang. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sahabat statistik semua, bagaimana cara mengevaluasi validitas dan reliabilitas. Kami simpulkan sekali lagi, validitas diukur oleh outer loading di sini angkanya, kemudian CR-nya dilihat dari composite reliability ya, ada di sini outputnya. Tadi back lagi berarti kita run ulang lagi atau lihat di sini. Oke, kita lihat yang open reportnya di sini ya. Construct reliability-nya ini namanya CR, ini namanya AV, tadi sudah kami jelaskan. Kemudian ini adalah discriminant validity-nya, HTMT, Fournet dan Laker, cross loading. Sudah, kemudian evaluasi model pengukuran formatif dilihat dari signifikansi outer weight, ternyata yang signifikan adalah puas 5 saja. Ya, puas 5 saja kerjasama tim signifikan membentuk atau mempengaruhi terhadap kepuasan kerja. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semua tentang tutorial kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua, dan di bagian akhir mohon izin untuk iklan produk kami. Mau jagoan olah data statistik sendiri ya, kita update terus, cukup beli 1 kali gratis seumur hidup. Ada SPSS, Risrael, Walperes, JSP, SMA, PLS 3, 4, Amos, dan Stata. 1 kali beli gratis seumur hidup. Dan insya Allah Januari 2023 ini kita update lagi dengan fitur-fitur terbaru atau analisis-analisis tambahan khususnya di Smart PLS versi 3 dan 4. Ya, jadi cukup bayar 1 kali, harganya 70.000, dan silakan dijapri di nomor HP saya gratis umur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.